Demonstrasi kontekstual, refleksi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ase Susilawati dari SMP Negeri 1 Bulung, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mempresentasikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga proses, dan yang keempat adalah implementasi. Yang pertama, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita sadari bahwa kebudayaan di dalam masyarakat terus berkembang. Sosiokultur yang ada yang diwariskan oleh leluhur terus diuri-uri, ya, sehingga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat. Dan di dalam sosiokultur masyarakat terdapat benih-benih nilai budi karakter dan budi pekerti yang dapat kita terapkan pada anak-anak didik di sekolah. Jadi antara kebudayaan dengan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan pada diri siswa, pada diri anak-anak yang dapat diteruskan dan dapat diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak terlahir dengan sempurna. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka terlahir dengan lingkungan yang berbeda. Mereka terlahir dengan lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal yang tidak sama. Dan perkembangan zaman yang pada saat ini ada banyak tantangan di hadapan anak-anak, di mana anak-anak harus mampu menjawab tantangan zaman. Oleh sebab itu, antara kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman tidak bisa dipisahkan. Kita sebagai pendidik harus mampu menuntun anak-anak sesuai kodratnya, mencapai apa yang mereka harapkan, yaitu merdeka belajar dan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang beradab. Yang ketiga adalah proses. Proses merdeka belajar yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak-anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Anak-anak bagaikan benih yang ditanam oleh petani. Anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, ketika dia dipegang oleh seorang pendidik yang tekun, menuntun mereka, mengarahkan mereka, akhirnya bisa menjadi anak yang budi pekerti luhur, menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang menjadikan pegangan dalam kehidupannya sehari-hari. Demonstrasi kontekstual refleksi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara
di lingkungan kelas dan sekolah. Ada dua. Yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai karakter melalui pembiasaan secara rutin, berkala, dan spontanitas. Yang kedua, pendidikan yang berpihak kepada murid. Implementasi di lingkungan kelas dan sekolah. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara rutin, yaitu bersalaman kepada Bapak Ibu guru setiap pagi hari memasuki pintu gerbang sekolah, yang kemudian dilanjutkan sampai di depan pintu kelas Bapak Ibu guru yang mengajar. Seperti ini mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan Jumat pagi tahlil bersama, semua warga sekolah. Nah, ini memiliki nilai karakter religius yang dapat membentuk karakter anak-anak. Pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran dan sebelum makan bersama yang dilakukan oleh siswa. Pembiasaan berkala, yaitu pembiasaan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Setiap Jumat pagi 1 bulan 2 kali. Nah, ini bisa membentuk karakter anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan mencintai lingkungan. Pembiasaan berikutnya yaitu literasi. Dengan membiasakan anak-anak membaca buku, maka dapat menambah wawasan mereka tentang pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan teknologi, tentang peradaban dunia, tentang kebudayaan, sehingga wawasan mereka semakin luas. Dengan membaca, anak-anak waktunya banyak diisi dengan hal-hal yang positif, sehingga dengan berliterasi menjadikan mereka lebih berani berbicara dengan menuangkan pemikiran ide-idenya melalui tulisan. Di antaranya melalui kegiatan majalah dinding, mereka menuliskan berbagai hasil literasinya, entah dalam bentuk puisi, cerpen, maupun poster. Pendidikan berpihak kepada murid. Yang terjadi di kelas adalah bahwa anak-anak lebih banyak menggali informasi, mengeksplor informasi, dan melakukan kolaborasi bersama teman-temannya. Kemudian mereka berlatih melakukan presentasi, menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan wawasan pengetahuannya, kemudian berlatih berbicara, berlatih berkolaborasi bersama teman. Berikutnya yaitu anak-anak membuat majalah dinding. Dengan membuat majalah dinding ini mereka menuangkan ide-ide yang ada melalui berbagai kreasi. Ada yang berupa poster, ada yang berupa cerpen, puisi, kemudian ada yang berupa karikatur, dan sebagainya. Di sini mereka memiliki kemerdekaan untuk mengungkapkan, menuangkan ide-ide kreatifnya dalam sebuah majalah dinding sekolah. Berikutnya, anak-anak juga dapat mengikuti Merdeka Belajar. Di sini mereka merdeka sesuai bakat dan minatnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tari khas dusun, ini adalah sebuah tarian yang membuahkan prestasi bagi anak-anak, kemudian kegiatan ekstra pramuka yang melatih kemandirian anak-anak, keterampilan anak-anak dalam scouting skill yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Demikian penyampaian dari saya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun anak-anak, harus mampu mengarahkan mereka, mengantarkan mereka pada gerbang kemerdekaan belajar, meraih apa yang mereka impikan dengan menerapkan tutwuri handayani, ing ngarsa sung sulodo, ing madya mangun karso. Tetap bergerak untuk negeri,
Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.